dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi takwa itu supaya ke derajat syukur. Dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi takwa itu supaya ke derajat syukur. Kalau Nabi membahasakan kalimat thayyibah yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kalimat yang otoritas kebenarannya itu absolut, pasti benar bahwa alam raya niki gadah pangeran ingkang asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengamalan niku, pengamalan la ilaha illallah itu harus ditalkin, diajarkan oleh orang yang spesialis ya, orang yang benar-benar mempunyai maslak. Maslak itu cara sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tersemut ketika Mbah Mun sering ngendikan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terus uniknya di surat Fatihah itu, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang benar. Itu bukan sirotoka jalan jenengan, tapi siratal ladzina an'amta. Sama ingat betul ketika Mbah Mun ngendikan Allah itu mboten saged ditiru. Wong Allah mboten dahar, mboten ngombe, mboten tidur. Sing saged ditiru niku nggih padha-padha manusa, sehingga disebut ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Maka dalam disiplin ilmu sanad itu sampai ada kalimat ekstrim, man ta'alama bila syekhin fasehuhu setan. Itu tidak main-main ya. Artinya ketika orang lain menuduh dunia kiai katanya terlalu kayak kerajaan kecil, santri tidak pernah ngeritik, itu keliru. Sebetulnya memang aturan ilmu itu diantaranya untuk ilmu agama itu harus pakai apa? Sanad. Buktinya apa? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi untuk mengikuti jalan Allah niku harus mengikuti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Telah itu artinya finish. Finish itu artinya sudah meninggal. Sama masih ingat betul kalimatnya Mbah Mun, kalau kamu mengikuti orang, kalau ingin kebenarannya permanen, yang sudah meninggal. Potongan-potongan soleh dadakan ngeten kan nggak meyakinkan. Pas ngaji gayanya kayak wong soleh, enggak mulai kumat meneh, soleh meneh, kumat meneh, itu kan nggak meyakinkan. Istighfar gini nangis, karek nonton dangdut gini nyesal. Terus apa ya, nggak jelas no? Terus gak kasil maksiat ya nyesal, gak kasil toat gitu nyesal. Itu nanti ikut partai wa akhiruna atarafu bidunubihim kholatu amalan sholihah wa akhiruna sayyi'ah. Jadi orang-orang zaman akhir itu nyampur aduk antara kebaikan dan keburukan. Kayak sampean sering sholat saf awal itu ya baik, tapi ya ono sombongi. Maksudnya ono sombongi kowe iku sapa wani kok ngarep. Maksudnya itu ya ribet kan. Makanya ada wali jadi wali itu karena kalau sholat itu di belakang. Alasannya aku izin mbek pangeran sawane kok ngarep. Jadi ilmu itu macam-macam. Bapak Rian sering dawuh, nak ana wong istiqomah ngimami masjid itu ya apik. Tapi nak keseringan ya perkarane ambisi mau digenti. Jadi istiqomah itu nak keterusan itu ya dadi ambisi. Mulane gak jelas ngimami masjid terus itu istiqomah apa mau digenti. Artinya apa? Hidup ini gak jelas. Justru gak jelas itu bagus karena ketok menusane, napa? Ketok menusane. Sehingga dalam ilmu fikih itu lucu. Lo cerita wali-wali top Abdullah bin Umar niku semadzhab dengan Abdullah bin Abbas. Mboten seneng urip teng tanah haram. Ketika banyak ulama, banyak sahabat senang hidup di tanah haram, alasannya sholat di tanah haram itu seperti 1000 napa? Sholat. Tapi yang dipikir beliau bukan sholatnya, maksiat di tanah haram juga lipatannya sama. Maka rumahnya Abdullah bin Umar itu pas yang berbatasan. Nak sholat di bojone di tanah haram, nak tukaran metu. Jadi ono area tukaran itu dikondisikan steril. Jadi masyhur itu. Jadi
Beliau nak lagi mesra ambek bojone wiridan teng tanah haram, nak tukaran metu sik. Baru tukaran. Secara meyakinkan karena sehingga kita di Indonesia sebenarnya punya sisi yang luar biasa karena kita tidak maksiat di tanah haram. Jadi bisa saja kita ini orang keren karena tidak pernah maksiat di tanah haram. Walaupun saya nggak tahu kaji atau umroh tambah keren karena nggak pernah maksiat di. Karena banyak juga orang yang nangis di Masjid Haram jebule ngenes, kamu naki sing elek bojoku tok. Wong Turki wayu, wong Pakistan wayu. Bareng roh bojone elek wireng pesek. Terus nangis, ya Allah, sakmu naki sing elek kok bojoku tok. Nah, berhubung wayah haji dikira itu religius, napa? Akhirnya sing wedok gak terima. Sakmu naki ganteng kabeh sing elek kowe tok. Makanya di haji itu pangeran nyindir faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu pakai fi ku ing dalem. Jadi potensi maksiat kalau kaji itu fi. Justru pas haji itu pas potensi maksiat. Wong tenggene matof niku nggon tawaf niku. Terus masyaallah wong ayu ki pirang-pirang, wong ganteng ki pirang-pirang. Terus mari geger, mergo rebutan ngambung hajar macam-macam. Jadi pulau suwon ijtihad, dia napa ijtihad itu harus kita dengar. Jadi di antara mazhabnya ulama, termasuk Abdullah bin Abbas itu nempat di Taif. Taif itu dari Mekah 3 jam. Alasannya nggak ingin kalau terjadi apa-apa di tanah napa haram. Kita tahu Ibnu Abbas itu mengalami konflik politik dengan Abdullah bin Zubair. Itu ekstrim betul konflik dua beliau. Akhirnya beliau milih di tanah haram. Wis tukaran-tukaran lah nak raning tanah. Maksudnya gremeng, buat tukaran bacaan gremeng lah, gremeng sidik nara ning Masjid Haram. Artinya jangan kira orang di Indonesia terus ndak hebat, ya hebat, punya sisi nggak maksiat di tanah haram. Ya misalnya sholat gak ngarep nang Masjid Haram, jebule sholatnya ya Allah sini wong. Wis gak ngarep paling afdol, jebule paling keliru coba. Mulai takbir yo keliru plus seudon. Haji Indonesia nu nak sofa walu niate rada elek. Sudah sih mau coba bismillah tau ora tau tak gue ngarep gitu. Menurut kalau yang kesekian kali ditanya gitu. Jadi niate gue ngarep gue pengen ngetes sudah sih mau coba bismillah tau ora. Lu ngapain wape sholat atau wape seudon? Bantah-bantah. Aku krungu dhewe tau gue ngarep pancen ra maca. Sing gue guri ora maca tapi lonton ora caku gue ngarep ya kepen krungu nyatane ora. Jadi gue ngarep, terus kedua niatnya itu balapan ngambung Hajar Aswad. Jadi sholatnya gue ngarep, sekali salam langsung melayu ngambung Hajar Aswad. Ibu niat tapi niat elek roh, tapi tidak semua yang di sofa walu niatnya baik. Tapi niat tidak baik itu kadang baik. Itu saking apiane pangeran. Kalau kenangan cerita dari Mbah Mun yang paling saya kenang itu gini. Dulu wono santri nakal. Ya jadi ora dulu tok, saya luwih akeh. Tapi sawangannya cerita kan kudu dulu karena sejarah itu syaratnya harus diomongkan dulu. Jadi aku rada kecewa mbek sejarah itu dulu ono santri nakal. Saya itu luwih akeh. Niku kepengen nginceng ninge mergo ning wayu. Niku dhisik jarang ning sepeda motor ngalor ngidul ning pasar Bangilan jarang. Dadi nek kepengen roh iku kudu dadi bakul banyu. Terus bakul banyu karena satu-satunya cara roh wong ayu kudu dadi bakul banyu. Nyamar. Bakul banyu ngisine ning jero jeding. Jadi kadang ya roh ninge rajil baban macam-macam. Kiai ini wali tenan, bukan wali debutan, bukan wali senior, namun wali betul. Nah, sama saya jadi wali kan harus rono kuota wali, segelem ragelem jumlahnya supaya tetap ada terus diangkat nonton mawon wali. Itu bertahun-tahun. Kiai ini ngerti, seneng, mergo digratisi, dikai rego murah. Kiai ini ngerti, nah iku niate elek. Suatu saat gak ada perkembangan, santri ini mulai gremeng karena nggak direspon. Diceluk begini ini. Dia bentuk anakku, nggih yai. Kowe sholat ning Masjid Haram sof awal 40 dino jamaah mbok sof awal. Nggih yai. Kok bar tak rapekno anakku. Nggih. Seneng sholat. Hari pertama ya demi dapat istri, hari kedua terus. Suwe-suwe ku ku nyaman. Betapa nikmatnya sujud, nikmati rukuk terus nyaman. Saking nyamannya itu berkebutuhan sholat di sof awal. Bukan karena cewek tadi. Bareng hari ke-40 diparani mbek kiai ini. Aja mulai tak rabekno. Loh. Mboten saged, Mbah. Jare nek wis salat 40 dina tak rabek. Oh mboten, salat diterima untuk cawe tok. Mboten.
Mboten ngenyak uang sholat jadi mau dijoli. Jadi orang nggak bener itu kadang ya jadi bener. Jadi wali kadang daftarnya lewat bakul banyu, terus kadang rodok delok wedok sithik-sithik, tapi nak pangeran ngangkat kira kurang coro. Jadi wali can iki. Akhirnya kiai ini sing nangis-nangis. Cung gelem lek cok kamu pede mantu wong. Iki gak gelem-gelem tenan. Ngenyak uang sholat jadi mau dijoli. Wah, itu luar biasa. Terus, malah nanti ngaji, ya. Terus ngaji talqinul fikri bahwa pada akhirnya sing paling dhuwur teng hati dar la ilaha illallah. Nah, saya punya trik, punya cara untuk sampean supaya la ilaha illallahnya itu sah dan meyakinkan. Nah, cara hakim itu sah dan kitab yang sering dibaca Mbah Mun diantaranya untuk kalimat itu kitab Zadul Ma'ad. Iku nak nerangno la ilaha illallah niku luar biasa. Itu kitab kesayangannya Sayyid Abdul Al-Haddad. Beliau ngendikan di antara kitab kesukaan beliau selain Ihya itu kitab Zadul Ma'ad. Itu beliau kalau ngendikan bihadihi, maksudnya bihadil kalimah ussisatis samawati wal ardu. Jadi langit bumi dibikin. Jadi beliau mulai berpikir pertama gini, surga dibikin dengan segala kemewahannya itu bagi yang tasdek liman saddaqa bila ilaha illallah wa liman amana bila ilaha illallah. Neraka yang dibikin sebegitu ekstrim sampai anak wong dicemplung ngenteni 70 tahun lagi ceblok. Wah, itu serah kebayang carane gawe. Entakno bego kan itu. Jadi barang nak diceblokno ning neraka itu cebloke tok ngisor ngenteni pinten? 70 tahun. Makanya kemungkinan keluar dari neraka itu kecil. Agak untuk syafaat itu kecil. Wong wis ora iso kebayang kan. Itu pun diciptakan untuk yang menolak dalil. Jadi surga dibikin ya lihadil kalimah, neraka dibikin juga lihadil kalimah. Jadi hadil kalimah itu mizan, ini ukuran. Yang nerima masuk surga, yang menolak masuk neraka. Hisab juga gitu, ada hisab itu ya karena kalimat la ilaha illallah. Orang kafir itu nanti tidak dihisab. Nah cara Ibnul Qayyim, adosnya nggih ngoten. Ulaikal ladzina kafaru bi ayatina rabbihim wa liqaihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Ya lucu tuh, masuk Fir'aun dihisab kan sekarwan rokok kan, jadi hisab itu nanti itu yang nggak jelas-jelas, makanya sama hati-hati itu potensi dihisab. Jadi yang jelas itu ada hisab, masuk kaji Nabi dihisab kan tidak mungkin, Nabi Ibrahim masuk dihisab, Fir'aun masuk di, karena yang jelas surganya tidak dihisab, yang jelas nerakanya juga nggak dihisab. Dan nak sing pengajian yo teko, dangdutan yo teko lah ini yang ini yang itu. Ya itu hisab itu. Dulu biskop ya bayar, mlebu masjid ya bayar. Cuma ada biskop 10.000, nak ning masjid 2.000. Itu ya hisab itu nanti. Jadi orang kafir yang karuan kafirnya itu istilah Quran fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna. Nah, artinya ada hisab juga tolak ukurnya la ilaha illallah. Terus wa bihadil kalimah bu isatir rasul. Karena kalimat ini Rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Jadi kalimat ini luar biasa. Tapi setelah jadi tahlil terus yang mau coba ngantuk, terus jumlahnya kakean kan, terus akhirnya gak sakral. Akhirnya la ilaha dikomentari suwi temen. Pemenang nak sing mimpin tahlil wong tuwek terkenal suwi lagi tahlil dipimpin mbah niki sing guri mesti sambat wah suwi mesti. itu kriminal kita, itu kesalahan kita. Kalimat yang harusnya jadi tolok ukur surga neraka itu ukurannya kalimat itu, kemudian kita nganggap kalimat itu sebagai kalimat yang apa problem. Itu aja sampai ya. Makanya kalau suwon sing mimpin tahlil aja suwi-suwi lah. La ilaha illallah ping 3 hadir terus bar. Niku semua ijazatnya hanya 3 kali itu kok udah dipirang-pirang niku. Tapi nak la ilaha illallah tolong gak hadir ya tak baleni neh dadi 6. Kok gak hadir? Jebule ping 1000 pun ndak hadir lah, ini yang masalah. Terus kula waca ndak ini supaya sampean ngerti kalimat itu menjadi kualitasnya bagus ndak itu karena cara pandang. Itu tadi kalau sampean mikir surga dibikin semewah itu dengan fasilitas bidadari secantik itu, semuanya kelas A, itu ya bagi yang menerima la ilaha illallah. Neraka dibikin se ekstrim itu juga bagi yang nolak. Jadi ini kalimat pembeda, makanya kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namu. Terus wa biha wa 'alaiha. Ijazah gini usume usul. Wa biha wa 'alaiha. Tren ini gini wa 'alaiha wa biha. Wa biha apa wa 'alaiha? Enggak yang di sini umumnya.
'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha tawfiya. Wa 'alaiha tawfiya. Oh, berarti ora jelas prinsipnya, gak jelas. Gak jelas. Jadi kula suwun Mbah Mun sepuh-sepuh niku fi akhiri hayati nu sering maos talqinu dzikri. Karena memang beliau ingin di akhir hayatnya juga kita semua nanti di akhir hayatnya semuanya min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dan itu dimulai dari sesuatu yang sangat-sangat ilmiah. Yaitu tadi dimulai kenapa surga dibikin untuk sing iman la ilaha illallah. Kenapa neraka dibikin untuk yang menolak la ilaha illallah. Kemudian Rasul diutus untuk melatih la ilaha illallah. Nanti ada azab ya karena menolak la ilaha illallah. Ada maghfirah karena yang terima la ilaha illallah. Makanya istighfar, kalau cara oleh istihad, niku istighfar itu setelah la ilaha illallah cara kalau oleh istihad. Di beberapa Indonesia itu thariqah punya istighfar dulu baru la ilaha illallah. Tapi banyak ulama yang berpendapat dibalik. La ilaha illallah dulu baru. Karena istighfar itu didengar Allah itu setelah tauhidnya benar. Ini cara madzhabnya Abul Hasan apa? Asyadzili, yaitu fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika ai li hadil kalimah. Karena orang bisa dimaafkan itu berdasar kalimat la ilaha illallah. Misalnya begini ya. Orang kafir itu kafir terus sampai 70 tahun. Sekali melafatkan la ilaha illallah itu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Artinya orang kafir itu belum pernah tahlil, belum pernah istighosah, ya belum pernah istighfar, tapi sekali melafatkan la ilaha illallah secara sah langsung yughfar lahum ma qad salaf. Berarti dulu mana la ilaha illallah sama istighfar untuk kepentingan dimaafkan Allah? La ilaha illallah cara madzhab Abul Hasan Asyadzili, karena alasannya wong kafir sing kafir wae tanpa istighfar asal kalimat la ilaha illallah benar langsung yughfar lahum ma qad salaf. Jadi cara pikirannya Abul Hasan Asyadzili itu la ilaha illallah yang benar dan kamu baru istighfar nanti insya Allah pasti dimaafkan bihaqi la ilaha illallah. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambika bihadil kalimah, karena sahnya istighfar setelah kalimat ini sah. Itu orang kafir yang kafir berpuluh-puluh tahun itu langsung diberi bonus sama Allah yughfar lahum ma qad salaf. Nah, ukuran iyan tahu pakai apa coba? Hei para wong kafir nak kowe mendo sangka kekafiran ukurannya pakai apa? La ilaha illallah. Sekali la ilaha benar langsung yughfar lahum ma qad salaf. Makanya ketika Ja'far Shadiq, Sayyid Ja'far Shadiq beberapa lama arja ayatin fil Quran adalah qulil ladzina kafaru yantaru yughfar lahum ma qad salaf. Ketika mana kan abet sesuk malaikat dia wong kafir 70 tahun Gusti mau celek lu pisan langsung jenengan sepuro mosok kula imam tahlil boten jenengan sepuro ya, tapi masalahnya nak malaikat tapi kowe golek wajib lah iku semare perkara iku semare masalah kan bersora ikhlas iku malah masalah nak sing guri malah meneh tapi kowe mau celek lu ambek gremeng mergo kesuwen karena kesuwen wong gremeng sing dosa sing tahlil apa sing gremeng sing tahlil ya melok dosa mergo kesuwen, sing gremeng dosa wong kalimat thayyibah kok digremengi. Nah, terusno sing ngundang ya melok dosa pisan ribet kan. Ya ora ono fikih ngono ya ora ono. Maksudnya kula cerita daripada rawan dosa ya mendingan la ilaha illallah sing ora gremeng. Carane piye? Sing mimpin ya sing fasih sing cepet. Insyaallah. Oh teng desa kula anggere muni tahlil ben Gus Wak seneng kabeh. Mesti cepet, jamin mesti cepet. Kalau sering ngomong, aku cepet lah luwih mati sing suwi ya. Mergo suwi mari dosa gremeng ya perkara. Kiai-kiai kan do sungkan mek kula. Nah, tengah adat masyarakat kan nggih sampai Gus sampai anak kiai kan sungkan dadi kiai-kiai sing tua-tua akhirnya melok cepet. Dan ini harus diilmoni. Saya ulang lagi ya. Sebetulnya dalam thariqah Syadziliyah itu la ilaha illallah dulu baru istighfar. Alasannya apa? Sikhatul istighfar itu ba'da sikhati la ilaha illallah. Jadi dia bawa ke qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Saiki intiha anil kufri, berhenti kekafiran dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Dan Allah ngendikan fa'alam annahu la ilaha illallah baru wastaghfir li dzambi. Ai bihadil kalim. Artinya gini, bisa saja istighfar kita itu tidak didengar Allah karena tauhid kita tidak pernah benar. Mau ngelafat notok tapi tauhidnya tidak benar.
Maka terus dibutuhkan latihan-latihan dari ahlul ilmi, misalnya kayak Imam Sanusi, kayak Imam Asy'ari, itu pelatihan-pelatihan la ilaha illallah dengan pemaknaan yang luar biasa. Misalnya begini, ambil saja la ilaha illallah itu dengan makna seperti ini: tidak ada sesuatu yang maujud kecuali disebabkan oleh yang super maujud. Alam raya ini, langit bumi ini kadung berstatus maujud, kan nggak mungkin yang maujud diciptakan yang tiada. Nak ngono mau hadhil maujudat khalaqaha wajibul wujud. Lah wajibul wujud ini yang bernama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kualitas Anda iman tuh lebih tinggi. Selama ini kan enggak, orang no pangeran kecuali Allah, terus Allah itu yang siapa? Ya Allah yang siapa itu harus kamu berani mensifati. Allah belum pernah menceritakan dirinya di Quran kecuali beliau dia mensifati zatnya. Saya adalah sing khalaqas samawati wal arda misalnya. Saya adalah zat yang begini. Karena itu dengan cara itu bisa dikenali. Ya, dengan cara itu bisa dikenali. Makanya Allah itu harus kita kenali, yaitu lewat ma'rifatullah. Ibadah tertinggi adalah ma'rifatullah. Ya, caranya ma'rifat tadi dimulai. Gak mungkin alam raya ini kemudian diciptakan oleh al-adam, sesuatu yang tidak ada. Pasti yang namanya maujudat diciptakan yang maujud. Karena maujud ini maujud pencipta harus super. Lah super itu bahasa Arabnya wajibul wujud. Karena pencipta harus awal. Gak mungkin Fir'aun itu Tuhan lahirnya di bumi, berarti dulu buminya ketimbang Fir'aunnya. Tuhan-Tuhan yang lain juga begitu, masa dulu buminya ketimbang Tuhannya. Makanya Allah pasti Tuhan betul karena bersifat awal, bersifat qadim. Nah, kalau kamu mulai latihan gitu, iman kamu itu bil bayyinah, dan syaratnya iman yang benar adalah bil bayyinah. Bayyinah itu jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan diri, qul inni ala bayyinatim mir rabbi. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kamu harus punya otoritatif kebenaran sing sampai welo-welo itu layak balus syakka wal irtiyab, sudah agak bisa ragu lagi. Nah, saya khawatir kalau kita sudah tidak ngaji seperti ini, la ilaha illallah itu mau rutinitas. Pomne nek kasiat ribet meneh. Nak diwaca 1000 kasiat ngene, nak diwaca 2000 kasiat. Wah, itu ngawur lagi. Saya itu kemarin ketemu banyak orang pinter lah di Jogja. Itu saya cerita, mereka tanya saya, Gus kenapa engkau jarang berdoa? Saya bilang saya itu sering berdoa, cuma mungkin Anda tidak tahu, kata saya. Doa itu syaratnya harus setelah sihatil iman, imannya itu benar. Dulu ketika Gerwani itu kampanye komunis itu gitu, anak-anak kecil disuruh memejamkan mata, ayo kamu minta permen sama Tuhan. Ternyata nggak dapat permen, suruh memejamkan mata lagi, coba minta sama bu guru, terus dikasih apa? Permen. Oh, berarti yang ada bu guru bukan Tuhan. Artinya apa? Kalau umat Islam ini Islam ini kamu jual dengan doa, kemudian doa dipakai tolok ukur Islam bener apa enggak, habis kamu. Banyak orang ingin jadi Kapolri, jadi gubernur, jadi apa, ngundang orang-orang kondungo. Terus nyangoni akeh gak mandi, mesti dihujat deh. Dan sing dongo yang ngerti nak ra mandi, potongan wong seneng duit itu kan insya Allah ra mandi lah kan kira-kira gitu. Jadi korbannya itu Islam kalau terus menerus doa yang dipakai apa? Transaksi. Maka doa itu nomor 2 atau 3, nomor 1 itu ya iman tadi, ma'rifatullah itu nomor 1. Bukan doa, karena kalau doa dijadikan nomor 1 takutnya itu dipakai ukuran. Makanya ketika orang kafir minta sama Nabi, minta itu ya bahasa Arabnya doa, untuk mengubah Mekah jadi begini, untuk mengubah Mekah jadi makmur, jadi ada sungainya, roh. Nabi gak mau. Padahal Nabi kalau doa pasti mustajab apa enggak? Tapi andekan itu diturutin, maka ukuran iman selalu pakai doa. Dan itu bahaya jangka panjang, karena Nabi pirsa pengganti beliau-beliau kamu-kamu yang nanti doanya tidak mandi, itu bahaya, itu tidak prospek cara hitung-hitungan. Iya, nak zaman Nabi donga mesti mati. Nah, ketika era sampean, kena kiai tenan pak, kalau donga ana sugih, nak sugih kira kiai kan ribet. Mungkin dhewe kiai ora sugih kan ribet kan. Maka kita sebagai ulama itu punya hitung-hitungan. Nah, beda dengan pakai ma'rifatullah. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Orang kafir itu dulu ngukur kebenaran Muhammad, mereka tentu manggilnya Muhammad.
Muhammad, kalau kamu mengklaim bahwa orang mati bisa hidup lagi, coba mbah-mbah kamu yang sudah mati bangunkan. Kalau bisa berarti kamu benar, kalau ndak ya ndak. Pertanyaannya itu yang faktu bi abaina in kuntum apa? Sodikin. Pertanyaannya, ngukur kebenaran dengan cara itu yang bikin standar siapa? Nah, Nabi itu sempat terdesak karena itu dipakai ukuran. Tapi kalau pakai ilmu mantek, jawabannya lebih gampang. Ngukur kebenaran dengan cara itu versi siapa? Versi saya. Kamu benar itu kalau bisa membangkitkan orang mati. Terus dari Nabi, ya kalau versi kamu ya kamu yang membangkitkan, nanti ditanya bareng-bareng. Loh, ini kan kita seperti itu kan, kita sering. Artinya apa? Islam ini yang bisa mengawal hanya ilmu. Doa itu nomor 2, yang bisa mengawal Islam hanya fa'lam, harus ilmu annahu la ilaha illallah. Ketika orang kafir lo tanya, Muhammad kalau kamu Rasul betul, fasayir jibala Makkah, jibalu Mekah kamu jalankan kemudian jadi emas, dan orang-orang yang mati bangkitkan, kemudian kita tanya adinuka hakun amla, agamamu benar apa enggak? Nabi andikan minta kira-kira dituruti Allah apa enggak? Pasti dituruti. Tapi masalahnya, masa menunggu itu? Masa Allah menjadi Tuhan nunggu itu? Allah selalu Tuhan baik orang percaya atau tidak. Makanya Allah tidak mau nuruti, karena itu jadi problem jangka panjang. Iya, kalau Nabi mustajab doanya ketus era umatnya seperti ini, sing kiai ini bendino dalail ora mesti mandi dongane, gue sasing tirakat lah gue ora mesti mandi dongane, nak bab donga niku wis padha wae lah. Misalnya mesti mandi, nak wong waras mesti dinggo donga husnul khotimah, ora dinggo golek sugih, itu mesti amatir. Lah masalahnya nek dinggo husnul khotimah bagi mereka yang kedonyan ya gak ngefek, dianggap tidak prospek. Panjang kan? Makanya itu pinternya Nabi, nomor 1 itu al ilmu, fa'lam annahu la ilaha illallah. Lagi wastaghfir li dzambi. Gimana kalau suwon, kenapa ini cerita Mbah Mun, kenapa akhir-akhir beliau sering talqinu zikri, sering melatih zikir? Itu sirinya diantaranya bahwa kalimat ini harus menjadi kalimat super. Kalimat sing alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats, atau wabiha nub'ats insyaallah ta'ala minal. Ya itu tadi, kita sebagai kiai itu ikut menjaga ini, jangan sampai kalimat ini membosankan. Tahlile suwi barbar segitu ono sing nyoal la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lane kurang panjang, wakaf ta ora terus panjang. Bahwa agama ini dimulai hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi sesuatunya harus benar-benar sampai jelas. Orientasi para ulama dulu itu cara menerangkan la ilaha illallah itu sampai difahami an bayyinatin. Makanya semua nabi memaklumatkan diri kul inni ala bayyinatin mir rabbi, sampai di situ. Dan semua cerita-cerita di tafsir Jalalain, di apa-apa itu ukuran kebenaran itu lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Monggo. Maka semua kita itu harus punya kecakapan untuk merangkai dalil. Kalau ada pengalaman saking kitab-kitab turos, kitab-kitab dulu, itu ketika beberapa ulama ditanya, dulu ketika ulama-ulama dulu berdebat tentang apakah imanul muqallid, imannya orang yang tidak bisa berargumentasi tentang Tuhan itu diterima apa enggak, rata-rata ahli sunnah bilang diterima, tapi tetap dengan catatan itu potensi goyah. Itkul man qallada fit tauhidi imanu lam yakhlu min tardidi. Tapi ternyata ulama-ulama itu prakteknya juga mengajari masyarakat supaya ada sedikit dalil atau kepastian logika. Masyhur itu ulama dulu ketika tanya orang-orang Arab, orang-orang desa, ya Arabi, bima arafta rabbak, kamu kok tahu kalau Tuhan itu ada, itu gimana? Jawabannya mereka meyakinkan, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa atharul aqdam yadullu alal masir. Ono tletonge sapi ya mesti ono sapine. Ono atharul aqdam artinya ono tipake wong liwat ya mesti ono sing liwat. Sehingga itu sudah dianggap cukup, kalau ada makhluk ya ada khalik. Artinya terus menjadi gampang ketika Allah ngendikan misalnya am khuliqu min ghairi syai'in. Mosok hadhil makhluqat sing maujudat kemudian khalaqahal adam. Itu kan enggak ketemu akal. Maka termasuk
kekaguman saya sama kitab Fathul Bari sarahnya Bukhari itu ngendikane wahada sing inda ahlil mantak yusama iltidzadan aklian, bahwa agama ini harus ada kenyamanan secara akal. Kalau Nabi membahasakan wajadah halawatal apa? Iman yang manis itu misalnya kita profesor, kita ilmuwan, kita seorang yang top, yang paling cerdas di dunia, kemudian kamu secara agama didogma oleh pimpinan agama kamu, kebetulan pimpinan agama kamu misalnya komunis, terus diberi ajaran misalnya hadhil maujudat khalaqahal adam, yang maujud ini diciptakan ketiadaan. Kan mungkin profesor lah mesti stres, piye wong Adam kok ciri utama ketiadaan ya layu asiru saya tidak ngefek. Bandingkan dengan misalnya kita goblok lah, petani lah, wong paling goblok lah misalnya diajari bumi ki ono mbah wonten, terus sing gawe bumi ono ya ono, wong barange ono kok sing gawe ra ono. Lebih gampang lah itu cara Fathul Bari. Hadaddin itu mudah sekali, sahlah qoriba. Kalau dalam baca Said Abdul Al-Haddad itu hadil kalimah sahlah qoriba. Sahlah qoriba itu enak difahami karena ya sudahlah, kalau hadil maujudat ya khalaqahal maujud. Berhubung maujud ini maujud khaliq ya wajibul wujud, kira-kira maujud super lah atau kausa prima atau apa. Jadi segampang itu lama menerangkan tauhid. Nah khawatir saya kalau penjelasan seperti ini sudah hilang, terus mau wong takok kasihate nak maca sakmene paket ngene, nak sakmene paket ngene. Lah nak ramadi terus mental. Jute la ilaha illallah ya ngobos. Nah ini kan jadi tersangka. Makanya saya tadi bilang, saya berkali-kali saya belajar tauhid, belajar ilmu mantek, itu kepentingan saya hanya satu, supaya orang familiar dengan logika la ilaha illallah. Itu tadi mulai yang pelatihan kelas ringan, yaitu tadi al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa asarul aqdam yadullu alal masir, sampai pelatihan yang agak berat, tapi sebenarnya tidak berat-berat banget. Karena tadi am khuliqu min ghairi syai'in, masa kalian semua yang sebegini hebat maujudat kemudian kamu disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Wah iku mbok sampean profesor lah iku ora iso logika, wong barang ra ono kok nyebabno. Al-aqdam yadullu alal masir. Jadi ono teledong ya mesti ono sapi ini, ono tipak tracaane tak kaki ya berarti ono wong sing barli liwat. Artinya hadil alam ini atharun min athari kudratu. Kula suwun kula wau mun maca sanad talqinu dzikri dari Mbah Mun, dan saya berharap kita ini saling menopang. Makanya saya Gus Zofur itu sering belajar mantek sampai belajar usul fikih, karena nggak bisa kita tanpa ditopang ilmu-ilmu seperti itu, tidak bisa, karena banyak khurafat, banyak syubhat. Termasuk penumpang paling gampang adalah Anda berislam secara senang, secara ceria, supaya tidak kepikiran nyuwun sewu pindah agama atau pindah ke yang macam-macam. Makanya diantara rumusnya Islam itu raditu billahi robba. Raditu itu puas, sampai cari di kamus, ridho itu puas, marem. Ojo mbok maca di pangeran Allah pah-pah. Makanya kalau berharap jenengan jangan sering berdoa, nanti gampang kecewa, karena potensi tidak mandinya lebih tinggi gitu loh. Jadi pokoknya seneng pangeran ku sapa sing gawe langit bumi, sing ngekek oksigen ora usah bayar, sing aku elek lah ya payu rabi, nyifati pangeran sing wis terjadi, ora usah bayangno. Wah aku jaluk jadi bupati ora jaluk sugih ribet. Lho kula kecelok wong alim mboten nate nyifat donga nemen-nemen. Sing wis kliwat e. Ngaku ya wong narukan nyatane payu rabi. Umume wong di mobil kuwi di mobil. Umumnya wong bingung ya sering melok bingung, sudah sebetulnya. Lho kok sampean kok ora top ya coba. Wong melarat sekolah ya ora tamat, ya tetep oleh menghirup napa oksigen. Presiden seneng jadi presiden, kowe ngopi untuk utangan ya wis semeneng. Semula ra diusir bojo ya wis semeneng. Sebenarnya seneng itu gampang. Mbok yo nyifati pangeran sing wis gampang-gampang lah, kayak di Quran-Quran itu nyifati Allah itu soalnya alhamdulillah alladzi atamani wa saqoni, aku melarat lah nyatane kelar mangan. Ya sudah yang gampang-gampang. Lah sampean ndak kakian donga ben sugih. Kula bolak-balik cerita, kula nanti dilani wong elek. Rayu elek sowan kula. Kula kenangan terbaik saya dadi kiai gini. Gus kula dongakno dadi sugih. Tenane, Mbak? Nggih, tak critakno. Nak bojomu iku sugih. Sing pertama ditoto apa? Omah Gus ya, omah ditoto. Suwe-suwe mobil ditoto Alphard. Terakhir sing dievaluasi sampean. Omah wis apik, mobil wis apik, sing elek apa? Bojomu mesti sampean kena evaluasi. Iku wis mesti ya. Akhirnya Srasito.
Jadi kalau nu nate bully tiang terbaik lah, kenangan saya terbaik jadi kiai ini gini bu. Akhirnya, iya Gus, kan nggak mungkin. Omah suwapi, mobil suwapi. Coba yang kamu evaluasi apa tuh? Mulai, artinya sudah lah, tidak usah kepengen itu dikurangi lah. Hubungan kita dengan Allah itu mensifati, itu insya Allah pasti lebih indah. Ya misalnya kita Islam, ya alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula. Sudah, tapi sekali sampean mikir, sak wangi Islam yo mesti mlebu swarga. Oh, mesti kena was-wase setan, tak jamin. Sak wangi salat yo mesti swarga. Tapi nak sampean alhamdulillahilladzi ja'alana minas sajidin wasyakirin aman. Maka alhamdulillah itu kalimat paling keren. Makanya da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pokoke ngoten. Sore pura usah kakek jaluk karena potensi tidak mandi itu tinggi. Sama ndak kutub, ndak ahdal, ndak abdal, ndak apa saja. Yes donga umume wong-wong lah. Dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah go piye artine pokoke hasanah. Pokoke hasanah fil akhirati ya hasanah. Nek ora iso hasanah ya rabi itu jenenge hasanah pokoke sementing. Karena kula niku pengalaman dadi kiai, suangger wong kok kakean donga mesti kakean ngeluh. Ya karena potensinya tidak mandi. Jajal sama ndonga apa jajal. Selama ini kan, yuk mapan yo ora tau mapan, yuk sugih yo rakus, wis diparingi cara pangeran wis maringi, jebule sampean ingin lebih. Makanya saya mohon sekali, jadi hubungan dengan Allah itu nomor satu itu syukur. Syukur itu di atas takwa. Di Quran itu ada fattaqullaha la'allakum tashkurun. Jadi takwa itu supaya ke derajat syukur. Karena tadi lah, cobalah dilatih. Saya pernah ngecek orang yang sekarang dugem menikmati maksiat dengan orang yang takwa mensyukuri tidak maksiat, itu nikmatnya itu masih tinggi nikmatnya orang yang syukur karena berhasil meninggalkan maksiat. Makanya kamu yang syukur bengi-bengi seradi duit ning kamar wudu bariku ngelamun jujuk esok yes alhamdulillah gak maksiat. Kira usah bayangno terus tahajud, qiyamul lail iku para habaib, para ulama itu kira ramakome lah seperti itu. Terus ramakome. Tangi turu seradan tempiring wis alhamdulillah. Sing gampang-gampang ya. Dan itu memang ajarannya Nabi. Jadi Nabi itu kalau bikin ajaran itu orang sing asbaha aminan fi sirbi, pokoke mu'afan fi badani indahu kutu yaumi faka'an nama khizat lahu dunya bi hadafiriha. Jadi bayangkan ini man asbaha aminan fi sirbi, ngontrak ya ora diusir sing di omah, kumpul mertua ya ora diusir mertua, kumpul bojo ya ora diusir bojo, aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadis, urip nak guyu do banter wis bengak-bengok. Indahu kutu yaumi dina iku iso mangan. Iki faka'an nama khizat lahu dunya bi hadafiriha. Anggap ae kowe itu sak donya. Lha wong paling sugih gawe kolam renang paling 100 meter persegi. Kowe ndelok laut renang sak kapoke. Pokoke urip kuwi sing gampang itu. Kok senengane repot to? Senengane repot. Pokoke kula kepengin niku jenengan syukur lah. Pokoke lho nggih malah niki pokoke niki kampanye syukur lah. Pokoke karena tadi coba yang biasa donga-donga itu dikurangi lah. Syukurnya dulu yang lho sampean tak arani. Doa yang mandi itu dimulai apa? Asana Allah. Tinggi mana doa dengan syukur? Syukur. Nabi itu kalau berdoa itu nyifati Allah panjang sekali. Alhamdulillah hamdan katsiran terus wa hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik antal muqaddim wa antal muakhir. Wus panjang. Sampean kan gak muqaddimah suwidi. Dongane sing wis gak dia 13 kalau kan sering mau ikhya itu kalau muji pangeran itu sampai lupa Imam Ghazali saking panjangnya sama dulu dunga-dungane Nabi itu kalau muji Allah itu panjang sekali dungane sidik nak jenengan muqaddimah alhamdulillah rabbil alamin sampai angob pas dunga ya Allah ya Rabbana temenanan sudah gak dia 3 itu. Jadi saya mohon sekali, agama ini harus bifarohin wasukurin. Kalau dungo yang paling kalau kenang sama yang Mbah Mun gini, gus farihi namuna amin. Semuanya kita itu, pokoknya senang.
Makanya kalau suwun lah, pokoknya beragama terus seneng. Rodi itu bila roba, rodi itu kalau nak maknani marem lah, marem di pangeran Allah itu marem. Atau Sayyidina Ali lah, kafani izzan antakuna li robban, wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Pun Gustin tak bangga kula dadi manusa, mergo pangerane jenengan. Cara di pangeran Fir'aun kan yo ribet wae. Wis mati tenggelam dadi ton. Terus wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Kula nu seneng banget mergo dadi kawulane jenengan. Misalnya dadi kawulane presiden ya iso coplok. Kawulane menteri kadang ketangkep KPK. Kawulane wong sugih kadang bangkrut. Ribet kan? Makanya beliau ngendikan kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhran an akuna laka napa abdan. Terus niki kalau rati provokatif lah. Semergi zaman akhir sampai pandemi ngeten wis ra syukur ribet. Setelah saya jadi kiai dan penelitian, saya itu berkali-kali didatangi dokter, tentara, juga polisi. Mereka sering bilang gini, Gus saya ini dokter negeri. Saya ke NTT, ke Papua, karena saya muslim, berkebutuhan Islam, maka dibikinkan musola, dibikinkan masjid. Kalau kiai tidak bisa, bikin sendiri urunan mau narik siapa gitu. Mau narik tarikan di jalan yang mau nyumbang siapa. Tapi kalau kebutuhan negara karena tugas negara ya difasilitasi negara dan tidak dianggap misionaris karena negara. Begitu juga di beberapa negara yang non muslim kayak di Argentina, di Venezuela itu ada masjid, ada kajian Islam ya karena duta besar dan itu aparat negara. Disinilah kearifan para ulama berkoalisi dengan umarok dengan makna yang positif bahwa agama ini harus ditopang umarok, sistem negara. Tentu di situ ada tentara, ada polisi, ada macam-macam. Kita sebagai kiai juga nggak berdaya di depan para bandar narkoba apa-apa kalau nggak ada BNN. Kita mau apa dengan korupsi kalau tidak ada KPK? Sehingga kearifan para guru-guru kita, mulai Mbah Maimun, bapak saya sendiri, NU, Muhammadiyah, semua ormas-ormas Islam itu pasti maulah kerjasama. Karena kita siapa ya? Kalau tidak kerjasama. Dan di antara pesan Rasulullah SAW adalah yaduwahi ma'al jamaah. Jadi apa ya, kebersamaan itu sudah berkah. Fa inna yadawahi ma'al jamaah. Jadi berkah. Lalu kenapa saya kalau ngaji bawa kitab? Ini agak sebetulnya itu lazim. Lazim itu suatu yang harus. Tapi karena kelamaan mubalek itu tidak pakai kitab. Seakan-akan bawa kitab itu yang aneh. Sebenarnya aneh mereka. Karena begini logika simpelnya ya. Umat Nabi ini berhak dapat apa coba? Berhak dapat warisan yang paling luhur, paling hebat, paling jernih. Apa itu Quran dan hadis? Pertanyaannya, siapa yang paling punya hak otoritatif untuk menerangkan Quran hadis? Ulama. Ulama yang mana? Ya yang kapabel, yang sudah diakui dunia kayak Imam Ghazali, Imam Bukhari, Imam Syafi'i. Artinya kalau kita tidak pakai materi itu ulama mendapat pikiran kita, bukan mendapat pikiran mereka. Saya ulang lagi, kalau kita tidak pakai materi yang otentik, yang orisinil, umat ini mendapat pikiran kita, bukan pikiran mereka. Maka saya berusaha supaya teman-teman atau semua umat Islam dapat pikiran-pikirannya Imam Ghazali, pikiran-pikiran Imam Bukhari, pikiran-pikiran Abdul Qasim Al-Junaidi, kejernian-kejernian Abu Yazid Al-Bustami. Kejernian itu diantaranya adalah misalnya makalah yang menurut saya itu makalah yang super. Jadi untuk ngadepi krisis karena COVID atau karena apalah. Itu lama dulu sederhana sekali. Beliau-beliau punya rumus yang mungkin jarang didengungkan orang, tapi saya akan kampanye rumus ini. Al-istighna, hakikatul istighna, itu adalah al-istighna anis syai' labihi. Jadi pemenuhan kebutuhan yang sebenarnya adalah kita berusaha menghindari sebanyak mungkin kebutuhan yang sekunder, yang enggak penting. Bukan memenuhi semua yang kita inginkan. Jadi misalnya begini ya, kalau kita lapar, itu keinginan kita itu makan enak apa asal makan? Tentu jawabannya asal makan yang sehat. Tapi kalau nuruti nafsu kita, makannya yang enak, teman makan ya enak. Terus di warung yang favorit. Ini kan satu kebodohan. Kenapa untuk makan saja butuh definisi sekian banyak? Yang kita harus kecewa, warung favoritnya bisa sudah tutup. Atau kita ke sana harus macet. Ribet. Yang benar-benar arif dan bijaksana itu adalah al-istighna anisya. Sesuatu yang tidak mendesak itu jangan jadikan kebutuhan. Sehingga kalau kita puasa misalnya,
Semua makanan itu enak karena kita sangat lapar. Sehingga Abul Qasim Al-Junaidi ketika ditanya, ma'idamu to'am, lauk makanan itu apa? Jawabannya lucu, alju, lapar. Kalau kamu lapar ya semuanya enak. Ini sudah mulai hilang. Kita bilang makan enak itu ya sate, ya gulai, ya pizza yang kita senang. Akhirnya apa? Untuk nikmati nikmatnya Allah itu kita jadi ribet. Apalagi yang orang-orang fasik harus ditemani perempuan yang tidak halal misalnya, atau harus ada ajudan, ribet. Nah pertanyaannya, orang yang ribet sama yang nggak ribet itu pinter mana? Pinter yang nggak ribet. Nah ini kearifan-kearifan yang mulai hilang. Lalu siapa yang bisa mewarisi itu? Ya ulama. Jadi ulama itu cara berpikir sebenarnya simple. Makanya mereka sering kalau tahajud itu, di antara makalah Sayyidina Ali paling terkenal dan yang menjadikan beliau punya derajat yang luar biasa itu adalah kafani izzan antakuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Ya Allah, saya ini sudah begitu mulia, begitu terhormat dan sangat-sangat terhormat karena yang menjadi Tuhan itu Engkau. Jadi rumus pertama itu karena menjadi Tuhan itu Engkau. Hanya Tuhan yang abadi, Tuhan yang pertama, hanya Tuhan yang al-awwal. Coba ya Allah, kalau saya ini punya Tuhan Fir'aun, punya Tuhan mati jadi tontonan lagi, itu kerennya di mana coba? Andaikan kita punya Tuhan Fir'aun, atau punya Tuhan yang asal usulnya manusia, apapun hebatnya manusia itu, kita punya Tuhan manusia itu. Tuhan yang lapar, yang kalau nggak makan mungkin pingsan, mungkin bisa kena COVID, nanti Tuhannya diisolasi. Kayak apa? Makanya ketika Tuhan Allah menyindir ketuhanan selain Allah itu, Allah hanya menyindir dengan kalimat sederhana, kana yakulanit to'am, yang kamu tuhankan itu masih makan. Artinya kalau nggak makan ya lemes. Jadi lama-lama ada orang gini, alhamdulillah tadi Tuhan mampir ke saya, kelihatannya lapar, setelah tak kasih makan sehat lagi. Susah nggak punya Tuhan yang seperti itu. Beda dengan Tuhan kita. Tuhan yang nggak butuh makan, nggak butuh minum, al-qayyum, zat yang berdiri sendiri tanpa butuh yang lain. Al-awwal, sebelum ada langit bumi sudah ada Tuhan kita yaitu Allah. Bandingkan dengan Tuhan-Tuhan yang dipertuhan yang lain, yang adanya setelah bumi, misalnya Fir'aun dan sebagainya. Sehingga Sayyidina Ali pertama jadi kebanggaan apa? Kafani izzan antakuna li robban. Saya ini keren betul karena punya Tuhan yaitu Engkau. Tuhan yang lahul asmaul husna, Tuhan yang semuanya punya kebaikan, punya keabadian, punya keagungan. Terus wa kafani fakhron an akuna laka abdan, dan saya bangga sekali karena saya menjadi hambamu. Kalau saya jadi hambanya Pak Rektor ribet kan, sudah tak hormati ternyata nanti tidak rektor, ya kan ribet kan. Terus pokoknya ribet, jadi budaknya manusia itu ribet. Makanya ada seorang wali datang ke temannya yang jadi presiden atau jadi raja. Datang ke situ karena tidak punya uang, mau minta uang karena temannya raja. Setelah sampai sana ternyata temannya ini karena orang soleh pas berdoa, ya Allah saya minta ini, minta ini, minta ini. Terus si wali tadi pulang. Tanya, kenapa kamu pulang? Ternyata dia sama, masih minta-minta kayak saya. Jadi sederhana dia. Sama-sama minta kamu, minta zat yang kamu mintain katanya. Jadi dulu itu orang itu sebegitu dekat dengan Allah. Sehingga si raja ini terus ketemu wali tadi tanya, kenapa kamu menyepelekan saya padahal sekarang saya raja? Terus ditanya sama wali tadi, karena temannya, kalau kamu di padang pasir tidak bisa minum dan harus minum 1 gelas, dengan ongkos kamu harus mengasihkan semua kerajaan kamu demi minuman itu. Pilih mana, minuman apa tetap jadi raja? Ya saya milih bisa minum. Saya tidak raja tetap hidup, tapi kalau nggak minum mati. Bagaimana Anda bangga dengan satu kerajaan sing la yusawi kak samain, yang tidak sama dengan segelas air. Jadi artinya terus mereka melihat jadi raja itu ya biasa, jadi presiden biasa, jadi rektor biasa. Karena mereka biasa berlogika hakikatul izzah itu ya taqarrub ila Allah, yang benar-benar terhormat itu ya dekat dengan Allah. Begitu seterusnya mereka bikin paradok-paradok yang aneh, tapi itu menjadi pelajaran. Bapak saya Ki Nur Salim itu senang baca anekdot Nasiruddin Koja. Itu kalau bikin orang-orang aneh,
Itu dia datang ke satu pesta, pakai baju lusuh, pakai sarung lusuh atau celana lusuh, sama sohibul bed yang punya acara dibiarin. Setelah dibiarin dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya keren. Dihormatin, pakai alpat, pokoknya dihormatin. Silakan, silakan. Pas dia disuruh minum, minumannya itu disokkan saja ke sakunya. Jas, kamu harus minum yang banyak, karena kamu yang dihormati, bukan saya. Terus makanan ya semuanya diletakkan di saku, ada apa? Ayo kamu makan yang banyak. Alpatnya juga gitu, dikasih sate apa? Ayo kamu makan yang banyak. Mereka tidak melihat saya, melihat kamu. Akhirnya orang satu pesta itu istighfar semua, berarti kita ini salah. Terus dia pidato, kenapa kamu uang gitu? Tadi saya datang, orangnya sama. Gara-gara beda pakaian, penghormatannya beda. Berarti yang berhak dapat makanan ini jasa ya, bukan saya. Betapa naifnya kita sebagai orang. Ternyata kita masih hormat sesuatu yang seperti itu, yang atribut lah. Jadi orang-orang sufi itu orang yang bisa menertawakan dunia. Akhirnya ya, pertama dia dianggap orang gila, masa jas dikasih makan, dikasih minum. Tapi secara fikih dia benar, haram dia makan. Karena pas dia datang dibiarin, setelah pakai jas dikasih makan. Berarti hakikat yang dapat rezeki siapa? Jasnya apa orangnya? Jasnya apa orangnya? Jasnya. Jadi itu orang-orang sufi, kearifan orang-orang dulu itu bisa ngelola hal-hal yang keseharian menjadi luar biasa. Ada seorang wali melihat istrinya makan satu piring, anaknya makan satu piring. Ditanya, kalian kenyang? Wah, kenyang sekali. Melihat anaknya minum kopi satu cingkir, senang. Kalian senang-senang sekali. Wah, kalau senang dengan hal-hal yang murah bisa, ngapain harus senang dengan hal-hal yang mewah? Bodoh sekali saya. Sehingga terus mereka bisa qanaah. Qanaah itu ya hidup itu simpel, sederhana. Jadi tentu saya tidak akan ngomong yang muluk-muluk, selain itu tidak bidang saya juga apa ya. Kita ini butuh obat di kondisi Covid seperti ini, butuh kesederhanaan, butuh apa ya? Istighna tadi. Kita harus istighna billah an ghairillah. Jadi sudah cukup bahwa Allah ini segalanya. Sehingga tadi saya dengarin himnenya Unisula, yang paling saya kagum adalah dimulai dengan kalimah-kalimah thayyibah. Di antara tugas suci Nabi Ibrahim dan semua nabi adalah wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Nabi Ibrahim itu nabi yang diberi gelar Allah. Dia adalah nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi. Fi aqibih, di anak turunnya, di semua generasinya, baik anak turun karena gen maupun karena pembinaan, karena pendidikan. Ini penting sekali saya utarakan karena apa? Satu kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh kata-kata, oleh moto kalau orang bahasa modern. Sehingga banyak ulama mengatakan al-ibarat kutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau moto atau pegangan hidup itu penggerak kehidupan. Sehingga sebetulnya manusia itu digerakkan oleh kalimah-kalimah itu, oleh moto-moto itu, oleh prinsip-prinsip hidup itu. Misalnya orang Palestina itu tiap hari ke pasar gitu. Mereka ke laut itu. Ditanya, kenapa tidak takut tembak Israel? Jawabannya lucu. Kena tembak ya mati, nggak makan ya mati, nggak kerja ya mati. Ya sudah, sama-sama mati ya mendingan aktivitas normal. Tapi saya tidak menyarankan itu untuk melawan Covid. Ini cerita saja nanti. Kamu jangan provokator itu. Karena ini wilayah sensitif. Jadi banyak orang yang poligami, kalau ditanya alasannya gitu, istri satu ya cerewet, dua ya cerewet, mendingan 4. Ya banyak ya gitu. Tapi ada yang kebalikan, istri satu cerewet saja hampir jantungan, apalagi 4, tinggal matinya kan gitu. Itu semua yang menggerakkan itu kalimat. Kalimat itu satu pegangan. Banyak orang loh yang nggak ingin jadi rektor tuh banyak loh Pak Bejo. Jangan kira semua dosen ingin jadi rektor. Melihat rektor sibuk rapat, mempertahankan reputasi Unisula, terus sering pegang kepala. Ngapain repot-repot? Jadi tukang sapu aja dapat gaji, ngopi, rokokan, selesai. Bodoh amat jadi rektor, mikir orang banyak. Banyak loh orang yang nggak ingin jadi presiden tuh banyak. Karena ngopi nyaman, nggak ada yang ganggu. Mau tidur sampai jam 9 siang juga nggak ada yang ganggu. Sehingga mereka melihat pegawai negeri itu gak keren, orang kok diatur jam, disiplin. Itu memang cara Allah membagi rahmat. Mau kamu apakan coba? Cara syukurnya dia seperti itu.
Bapak saya dulu tuh sering ngajarin saya, diajak jalan-jalan pagi-pagi. Melihat orang ngopi, makan uduk itu bapak seneng. Kok enak jadi wong awam. Ngene esuk-esuk nyemak bocah kesel kabeh kono enak ngopi rokokan. Bapak kadang iri sama orang awam itu iri. Sudah gitu berharap masuk surga kan enak sudah gitu. Tahu-tahu mati, tidak tahu ke surga apa ke neraka ya tidak tahu. Jadi nah orang dulu itu orang yang bisa mensederhanakan dunia. Sehingga ya sudah cara bahagia. Makanya saya alhamdulillah saya ini kerjasama sama UII sama beberapa kampus. Memang amdan itu sengaja. Kampus itu ya punya sistem yang nggak bisa mewakili sistem kiai. Kiai juga punya sistem yang nggak terwakili oleh kampus, juga sebaliknya saling melengkapi. Saya sering ketemu rektor UII, rektor kampus-kampus Islam. Mereka cerita, Gus pendidikan pondok harusnya dimodernkan gini-gini. Saya bilang, kalau pondok modern kayak kampus itu nanti saya ketemu Allah tidak bisa jawab. Kenapa Gus? Saya beri contoh gini. Kalau misalnya perempuan perawan lah atau apa saja, namanya perempuan, mau tanya tentang menstruasi atau haid. Kalau semuanya sistem kampus, dia harus kuliah dulu, registrasi dulu, kuliah dulu, bayar dulu, dan dapat jawabannya nunggu mata kuliah pas itu. Bandingkan kalau sistem pondok, saya tuh sering ke pasar sama anak saya dicegat sama ibu-ibu. Gus, anak saya ngalami gini-gini, keluar darah terus menerus, nggak 6 hari tapi 1 bulan penuh. Itu hukumnya apa Gus ya? Nanti saya mau sowan ke jenengan. Nggak usah sowan di sini aja. Ya sudah. Sebelum mengeluarkan darah yang rutin seperti itu biasanya haidnya berapa hari? 6 hari ya sudah ikut yang 6 hari, yang lainnya istighatsah. Ngoten tok Gus, ya udah ya. Begitu terus di masalah udhiyah, Pak. Ya coba kalau semuanya pakai sistem kampus, daftar dulu, bayar dulu. Jadi ini nggak ada jawabannya, nunggu mata kuliah itu baru dapat jawaban. Itu biasa nggak sholat bertahun-tahun karena belum ada jawaban tentang itu. Nah itu kalau misalnya orang mati, tahunya cara apa memulasara jenazah itu nunggu kuliah dulu, pas mata pelajaran itu dulu, baru menangani orang mati. Berarti orang mati itu tergeledak semua. Tapi kalau kiai kan enggak. Kesini orang mati terbakar, kalau dimandiin malah badannya copot-copot, itu gimana hukumnya? Ini ada orang mati Gus Kendat, ini disolati apa enggak? Ada orang mati apa itu oplosan ya, itu disolati enggak? So sering ditanya gitu. Gak usah registrasi Pak Rektor, gak usah registrasi, gak usah daftar, gak usah seminar. Makanya kalau orang kampus wani kiai itu ya kualat tenan gitu, karena ini yang on time ya. Tapi pondok seperti saya ya ikrar seikrar-ikrarnya. Pentingnya kampus karena melatih efisiensi waktu, disiplin, tata kelola manajemen sehingga kita ya hormat. Tapi tadi kita harus saling melengkapi sehingga saya tunjukkan ke publik bahwa saya hormat sekali sama polisi, sama tentara. Coba kita bisa apa ngadepi bandar narkoba kalau enggak polisi? Bisa apa coba menjaga NKRI kalau enggak tentara? Begitu juga ya sudahlah kita memang fa inna yadallahi ma'al jamaah, kita berkah itu kalau bersama-sama, tidak bisa kita sendiri. Nah lalu orang kayak saya itu ya beberapa kali sebetulnya saya itu ditawanin jadi dokter honoris causa apa. Kekhawatiran saya satu Pak Bejo, takut pas nggak punya uang itu dokter gak di duit kan gak pantas gitu. Jadi repot gitu, daripada beban lah sudah lah nggak usah dokter. Jadi kalau nggak punya uang ya pantas, terus kalau ngebis ya pantas. Suatu saat kalau mati nggak ada yang hadir ya pantas, nggak dokter gitu. Kalau sudah dokter kok masuk neraka, dokter kok masuk neraka, kayaknya apalagi rektor kampus Islam kok masuk neraka itu kan kok kayak nggak pas itu. Misalnya rektor Unisiola ditanya mungkar nakir nggak bisa kan kayak gimana gitu. Makanya harus sering ngaji saya supaya nggak malu di depan mungkar nakir. Masa rektor ditanya mungkar nakir nggak bisa. Harus berani bentak, ini saya rektor loh Pak Mungkar Nakir. Masa kalau wali-wali dulu berani. Masyhur di cerita wali-wali ditanya marabbuka manabuka, saya ini guru tauhid. Kok kamu tanya marabbuka manabuka yang ngelotok? Kok kamu tidak pernah ngaji enak aja tanya. Jadi wali-wali itu ya rileks ngadepi mungkin. Saya yakin rileks wali di Bang Pak Rektor, saya yakin itu. Karena wali itu lebih dekat Allah. Sehingga orang dulu itu saya ulang lagi ya, ada satu kearifan namanya hidup itu apa?
Hidup itu adalah cari sebanyak mungkin supaya hidup itu tidak tergantung pada banyak hal. Sehingga misalnya cara berpikir orang-orang modern itu sebenarnya banyak orang-orang ilmuwannya nggak ngagumi Amerika. Bukan karena angkuh ndak. Untuk mempertahankan kebesaran negara sebesar itu, kebutuhan listriknya besar, kebutuhan tentaranya besar, kebutuhan apa? Sementara negara kayak Venezuela atau Swiss kebutuhannya ada banyak. Pertanyaannya, yang tergantung dengan banyak hal sama yang tidak tergantung banyak hal, itu pinter mana? Kalau dibalik pertanyaannya gitu, negara-negara maju itu tidak keren kalau dibalik pertanyaannya. Orang yang untuk mempertahankan eksistensinya banyak, butuh banyak hal, dengan yang tidak butuh banyak hal, itu pinter mana? Orang yang bahagianya nunggu jadi dokter, nunggu jadi kiai besar, kiai viral, dengan orang yang bahagia cukup dengan ngopi, itu pinter mana? Tapi kalau dibalik pertanyaannya, orang yang tahunya nikmat hanya kopi, dengan nikmat yang banyak, pinter mana? Makanya Mbah Mun tuh kalau guyon itu lucu. Aku iku saake ambek wong desa sing mlebu swarga. Saya dulu eskal mlebu swarga kok disakeni. Akhirnya beliau memberi penjelasan. Wong desa iku roe pakanan enak, iku mau kopi mbek uduk. Lah swarga iku mau nuruti sing dikarepno. Akhirnya semua mangan wis ngopi, nguduk, ngopi ora roh pakanan liyane iku ora roh. Nasi mandi ya ora roh, pizza ya ora roh apa-apa. Terus saya bilang, wah lah niku nak nganti selera tentang wanita cantik. Iku juga sederhana. Rodok pesek ya wis cantik, rodok ireng ya wis. Apa bidadarinya seperti itu karena saking enggak pengalamannya. Jadi surga itu kan nuruti apa yang diinginkan. Kira-kira keinginan orang kampung kalau di surga itu apa coba? Makanan apa coba? Ya nak senengnya ketemel gemblong itu. Artinya malaikat lebih suka nangani surganya orang-orang kampung timbang Pak Rektor. Ini sudah ribet ini. Makanan apa saja sudah dicoba ya. Terus kalau di mall tahu orang macam-macam, seleranya macam-macam pasti. Enak mana kalau sampean jadi malaikat pelayan surga? Suka ngelayani orang kampung apa yang orang kota? Orang kampung kan? Jadi ya itu guyon tapi itu menjadi pikiran kita bahwa orang yang banyak kebutuhan itu sebetulnya banyak kebodohannya karena menggantungkan kebahagiaannya dengan banyak hal. Makanya Imam Syafi'i ngendikan istighna itu apa? Al istighna anisya'i. Yang dikatakan kecukupan adalah berusaha sebanyak mungkin banyak hal tidak kamu butuhkan. Bukan memenuhi semua kebutuhan kamu karena nafsu kamu ini tidak ada batasnya gitu. Kalau kamu penuhin nggak akan selesai. Itu ada perempuan yang kurang cantik itu minta doa saya, Gus doain suami saya kaya, terus tak guyonin, terus nggak minta. Kalau suami kamu kaya, yang pertama dirubah itu apa? Rumah Gus, supaya rumah saya bagus. Kedua apa? Mobil, supaya mobil saya bagus. Nanti yang dievaluasi itu kamu. Mobil bagus, Alphard, rumah mewah, istrinya kamu pasti itu dievaluasi. Langsung nggak usah sudah gini aja kan. Jadi pertama yang dievaluasi itu kaya itu coba kalau suami kaya itu yang dievaluasi pertama rumah ya, rumah ganti. Setelah itu apa? Mobil. Kira-kira berikutnya akhirnya harus bagus nggak jadi. Nabi Ibrahim itu pernah minta umur panjang. Keren umur panjang. Sama Allah nggak dijawab. Datang orang tua gitu mertamu ke Nabi Ibrahim. Terus disuguhi dikasih kurma. Apa itu? Kok kurma apa? Anggur yang sudah matang sekali. Sudah dimakan. Setelah dimakan meler keluar lagi. Dimakan lagi meler lagi. Terus Nabi Ibrahim masuk lagi ke kamar. Ya Allah doanya tak cancel. Nanti kalau saya tua kayak itu. Jadi Allah itu nggak jawab langsung tapi ngirimkan itu. Akhirnya ya Allah nggak jadi. Nanti takut itu. Saya pernah ngalami jadi kiai tadi ada ibu-ibu ya agak pati cantik lah. Suaminya tuh miskin sekali. Minta doa saya supaya kaya. Bareng tak kasih pertimbangan itu udah nggak usah nggak jadi. Jadi itu kearifan. Tapi kearifan ini harus kita tanamkan. Saya nggak bisa membayangkan Indonesia yang besar ini. Andai kan tidak ada qanaah. Nerimo ing pantum. Coba sekarang ada Covid. Andai kan Indonesia tuh kayak Perancis. Saya beberapa kali punya tamu orang yang hidup lama di Perancis, bahkan dapat istri orang Perancis. Itu dulu gak begitu mencintai Indonesia. Tapi setelah di Perancis 2 tahun, wah Indonesia hebat.
Di Perancis itu kata dia kalau cerita, semua kebutuhan masyarakat itu dibebankan ke negara. Apa saja minta negara, apa saja nyoal negara. Sementara Indonesia, coba kalau Indonesia mengalami seperti ini kok tidak ada konaan rimo ing pantum, bisa kios Indonesia. Orang miskin nyalahkan negara, kelaparan nyalahkan negara, apa saja. Tapi barokahnya dididik kiai, jogeman nyalahno wong liya. Surip pun romo ing pandum, diame. Sampai gak ngerti kalau Covid. Banyak tuh orang-orang kampung itu, orang lugu-lugu itu. Mbah niki saking Covid, salam ning Covid, muga-muga umure panjang. Dikira Covid itu nama orang yang ahli sosial itu. Mbah niki dana saking Covid. Matur nuwun sampekno salamku, muga-muga umur panjang. Bingung kan yang nganterin ini. Ini gimana yang mau menjelaskan? Memang nggak paham. Ribet kan. Tapi saya pastikan bahwa dengan keadaan seperti ini kita bahagia, kita stabil, itu jelas barokahnya kalimah tadi, moto tadi atau pegangan hidup tadi. Makanya disebut al-ibarat qutun li'ailatil mustami'in, bahwa redaksi atau kata-kata atau pegangan atau filosofi hidup, apalah namanya itu adalah penyemangat. Penyemangat. Karena kata-kata ini memang luar biasa. Ketika sahabat perang demi kebenaran, zaman itu ya pasti benar karena yang dibela Nabi. Dulu itu kan enak zaman Nabi, yang dibela mesti benarnya, musuhnya mesti salahnya. Sehingga dulu itu memang harus tegas. Kalau sekarang mau tegas gimana? Yang kamu bela tidak mesti benar, musuhnya tidak mesti salah. Ribet kan kalau misalnya saya tukaran sama Pak Rektor, kamu mau bela mana kan bingung. Saya tidak mesti benar, saya tidak Nabi. Pak Rektor apalagi nggak mesti benar lagi kan? Ribet kan? Jadi kalau kita mau perang sekarang itu mau pede gimana? Enggak. Makanya banyak ulama sekarang tuh mau tegas tuh nggak berani karena ya banyak hal yang abu-abu lah wilayahnya. Misalnya pilihan presiden atau pilihan bupati, pilihan menteri. Kamu mati-matian bela itu, yang kamu bela tidak mesti benar, musuh kamu tidak mesti salah. Misalnya pilihan bupati, wah ini kabupaten ini baik kalau bupatinya ini, yang satu bilang ini, terus tim suksesnya kamu tanya, kamu yakin? Ya tidak juga. Lah kenapa semangat? Kan saya botohnya, paling alasannya ya itu aja, bukan yang lain. Beda dengan zaman Nabi, nabinya mesti benar, Abu Jahalnya mesti salah. Kan enak, aturan mainnya jelas. Singkat cerita dalam perang itu banyak sahabat yang alami luka, ngalami apa gitu. Kemudian curhat ke Nabi, ya Nabi gara-gara derekkan jenengan, ngikuti jenengan saya harus ngalami seperti ini. Ngiranya orang itu diapresiasi sama Allah keluarnya. Ternyata sama Allah gak diapresiasi. Malah diturunkan ayat intakunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah malah yarjun. Kalau kamu sakit karena perang, orang-orang kafir itu ya sakit, itu saja berani padahal demi kekafiran. Wa tarjuna minallah malah yarjun, padahal kamu punya nilai lebih yaitu berharap kepada Allah yang mereka tidak punya. Saya jadi kiai itu ya kadang mangkel. Karena yang benci ya benci, yang seneng itu ngel-ngel loh kayak Pak Bejo. Jadi semuanya ribet. Lah iya, yang benci ya ganggu, yang seneng ya ganggu, tambah nemen. Seribet. Tapi kalau sudah ingat bandar narkoba, mereka berhadapan dengan polisi, kadang ditembak karena kesalahannya terlalu fatal. Antar persaingan mereka juga bisa tembak-tembakan karena merebut pasar narkoba. Itu saja mereka berani. Kok kita yang jadi kiai kadang dicium tangannya, dihormati gak berani, hanya takut apa ya, musibah-musibah kecil lah, atau problem-problem kecil. Lah iya, kalau kita bandingannya gitu. Kalau kamu mau tahajud kedinginan, itu masih nanti dihisab Allah itu gitu. Maling ayam itu keluar malam-malam, hanya dapat ayam. Itu gak takut dingin. Ya gak takut digebuki masa. Kamu mau tahajud saja takut dingin. Makanya nanti hisabnya orang soleh itu nanti dijajarkan orang dolim. Terus diperbandingkan. Wah itu habis kamu kalau itu. Jadi misalnya Munisula mau rapat, tapi ini malam, kalau malam dingin nanti sama masuk angin. Wah anak-anak pang di perapatan aja berani kamu. Kalau sudah perbandingannya gitu tuh ribet kita nanti.
Makanya itu kalimat itu moto atau filosofi hidup. Sehingga diulang lagi nasihat itu. Iyam saskum korhun fakodu masal koma korhum mislu. Kalau kamu kena luka, orang-orang yang nggak benar juga akan kena luka. Itu aja berani demi ketidakbenaran. Masa kamu demi kebenaran nggak berani? Akhirnya orang itu, ya itu kalimat, itu heroik. Makanya kita ini penting ya. Makanya tadi himne Unisula dimulai kalimat thayyibah. Karena kalimat ini yang menjaga kita kalimat ini. Misalnya tentang Tuhan. Kenapa orang Islam imannya kokoh seperti ini, termasuk yang sudah hidup di Amerika, di Australia, di mana-mana. Itu ya barokahnya ajaran atau barokahnya kalimah. Saya sebut kalimah saja pakai bahasa santri. Karena la ilaha illallah itu dalam tradisi santri disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats. Ada yang riwayat wa biha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Kenapa mereka di mana-mana meskipun sekolah di Amerika, di Australia, bahkan di Uni Soviet tetap mukmin? Itu barokahnya ajaran yang benar. Allah itu siapa? Tuhan. Tuhan itu sifat dasarnya apa? Awal. Dia harus wujud awal sebelum makhluk yang lain. Sehingga ketika ada negara yang maju, yang tertib, manajemennya tertib, masyarakatnya makmur, tapi punya Tuhan yang tidak seperti itu, tidak awal, itu sudah gak nyaman. Karena ndaklah keren Tuhan saya, karena Tuhan saya itu al-awwal, zat yang pertama. Tuhan saya keren lah, zat yang nggak mati. Tuhan yang nggak mati, yang nggak pernah mengalami kematian. Sehingga tontonan atau yang dilihat kenikmatan-kenikmatan yang lain ini tidak mengubah dia pendirian tentang Tuhan. Karena mantapnya satu kalimat tadi bahwa Tuhan itu ya harus satu, harus awal, harus tidak mati, tidak rusak, tidak mengalami apa-apa yang membahayakan. Sehingga ketika ditawarin Tuhan yang lain meskipun menjanjikan secara finansial atau kemakmuran, mereka gak tertarik. Itu coba, itu barokahnya makmur apa barokahnya ajaran? Barokahnya ajaran. Sering negara Islam itu kalah makmur dengan mereka, tapi barokahnya ajaran ini tetap apa? Tetap Islam. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang sukses bikin wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Sehingga kita ini bekti sama orang tua misalnya, itu ya karena ajaran. Suwargamu itu karek wong tuamu. Nak wong tuamu ridho, Allah ridho. Nak ora ridho, Allah ora ridho. Ridho wa fi ridhol walidain wa sakhatu wa sukhtu wa fi sakhatil. Sehingga ketika ada orang tua yang agak brengsek gitu, anak-anak tetap hormat. Punya orang tua yang miskin, yang sudah miskin, tukang tombok nomor, banyak kan di kampung gitu. Ya tetap hormat. Coba kalau dari awal kita ngajari orang tua kamu hormati ya, kalau baik, kalau tidak usah. Bisa geger Indonesia. Tapi barokahnya ajaran-ajaran itu Indonesia tertib karena ada ajaran. Nah ini di sini ini pesantren dan Unisula semua harus berkontribusi membuat ajaran yang benar itu adalah ciri utama Islam. Sehingga Islam ini dimulai dengan ajaran kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Sehingga kita tenang seperti ini. Saya ini termasuk kiai yang tenang. Meskipun kata orang banyak saya ini kiai besar, tapi termasuk kiai yang paling tenang. Termasuk yang paling tenang. Karena saya ini pakai mazhab orang-orang hebat. Saya berkali-kali cerita, orang kayak Imam Syafi'i itu orang yang luar biasa. Saya berkali-kali cerita, orang yang tadi nyium tangan kamu ya Imam Syafi'i, di belakang tuh ngerasani kamu, menghujat kamu. Jawabannya enak saja. Berarti saya alhamdulillah orang yang wibawa. Buktinya di depan saya nggak berani. Jadi enteng saja. Diceritain sebagian kampung, sebagian separuh dari warga kamu itu nggak suka kamu. Ya bagus lah nggak suka saya, nggak akan utang duit saya. Di mana-mana orang utang tuh karena teman dekat. Kalau nggak seneng pasti minimal nggak utang, nggak pinjam mobil, nggak pinjam apa. Berkah mana yang seneng sama yang gede? Jadi dianggap enteng saja. Semua yang dialamin dianggap enteng saja. Misalnya punya istri pemarah, ya baguslah marahin suami. Kalau marahin tonggo malah ribet. Jadi kamu harus terima kasih kalau dimarahin istri. Baguslah marahin saya mah, kalau marahin tonggo ribet. Jadi enteng saja. Tapi kita sekarang tuh karena nafsu ya, sehingga menghadapi hidup ini ribet. Ulama dulu kalau mau mati itu senengnya bukan main. Sudah lama saya ini ingin gak maksiat. Kayaknya gak maksiat paling efektif itu mati. Ya tidak apa-apa Gusti, kalau sebaiknya mati ya mati aja.
Enteng saja. Jadi melihat kematian itu akhir dari segala keburukan atau potensi keburukan. Apapun baik kita sekarang, suatu saat mungkin kita nggak baik. Yang bisa menghentikan ketidakbaikan atau potensi ketidakbaikan itu apa coba? Mati kan? Berarti mati itu mengerikan apa menyenangkan? Mesti kamu tidak berani menjawab. Meskipun secara ilmu kamu berani, tapi secara rasa agak berani kan? Saya ulang lagi ya, yang bisa menghentikan keburukan atau potensi keburukan itu apa coba? Apa? Kematian. Berarti kematian itu menyenangkan atau menyusahkan? Apapun kamu tidak berani jawab karena kamu agak-agak duniawi itu kelihatannya. Tapi secara ilmu, kamu tahu kan kalau mati itu tidak buruk-buruk banget. Karena apa? Itu akhir dari segala keburukan. Sehingga Nabi ngajarkan kalimat itu begitu luar biasa. Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani maka natil wafatu khairan li. Nabi melihat dunia itu begitu indah. Ya Allah, kalau saya ini hidup, anggap saja hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, menjadi modal saya menambah segala kebaikan. Jika suatu saat saya mati, anggap mawon rohatan li min kulli syarrin, itu akhir dari segala keburukan saya. Sehingga mati hidup ya baik karena di situ kita bisa berkontribusi beramal soleh. Mati juga baik karena mengakhiri segala keburukan. Nabi nate ngendikan lagi, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair. Orang mukmin itu mengagumkan, semuanya baik. In asobathu na'ma syakara fakana khairan lah. Kalau baru dapat nikmat, dia syukur, maka itu baik. Wa in asobatu dharra sabara. Kalau dapat masalah mereka sabar, itu juga baik. Sehingga orang mukmin dua sisinya pasti baik. Itu juga kalimat, maksudnya moto atau pegangan hidup. Nah berikut ini saya beri contoh, ini kenangan saya, ini contoh terakhir. Masalah jadi orang terkenal maupun tidak. Di sini dicontohkan Imam Ghazali di halaman 367 di kitab saya 367, juznya 3 di kitab Ihya Ulumuddin. Di sini beliau cerita betapa untuk menjaga ikhlas sebaiknya orang itu tidak terkenal, tidak syuhrah, tidak terkenal. Oke, itu kita sepakat ya, karena kalau terkenal mungkin orang dipaksa publik dengan tanda kutip untuk selalu berbuat baik, tapi karena jaim lah, jaga image atau apa. Tapi ketika dibalik pertanyaannya, kamu rela yang terkenal itu orang nggak benar, sementara yang orang benar itu nggak terkenal. Lalu masyarakat tahunya yang tidak benar. Kalau pertanyaannya dibalik gitu, orang baik wajib terkenal enggak? Kalau pertanyaannya dibalik seperti itu. Dokter yang benar tidak terkenal, yang malpraktek terkenal. Kamu ingin kondisi seperti itu? Gak ingin kan? Kampus yang bagus gak terkenal, kampus yang bagus gak terkenal, yang gak bagus. Nah, artinya apa? Gara-gara olah kata, olah pikiran, ini logika jadi rubah. Lagi-lagi apa? Jawaban itu ada di kata-kata sebetulnya. Makanya bab-bab seperti ini tidak usahlah kita berdebat, berpolemik. Sebaiknya orang itu humul, menutup diri, apa sebaiknya orang terkenal, itu nggak perlu seperti itu. Sudah terserah Tuhan saja. Makanya saya mulai dulu ngaji sampai sekarang itu ya tidak punya punya ikon tertentu atau punya website tertentu, enggak. Sudah terserah pangeran. Sudah, saya juga tidak sok suci materialistik atau enggak, ya tidak mikir saya. Bukan apa-apa ya, karena saya ini kiai, jadi biasa urusannya sama Allah, tidak sama makhluk. Jadi pusing kalau sama sarah-sarahnya makhluk itu pusing. Meskipun rektor kalau nasihati saya pasti tidak saya terima, itu tetap makhluk, itu sudah ada ngefek kalau saya itu sudah ada itu. Bukan karena saya sombong, ya memang makhluk betul gitu, bukan cuma nasibnya bejo aja, tapi makhluk tetap makhluk. Saya beri contoh ya. Ini makalah yang ditulis Imam Ghazali. Ya. I'lam aslahakawah anna aslal jah wa intisarus sayyid atau sayyidi wal istihar bahwa mazmum itu. Balil mahmudu al-khumulu illa man saharahu wa ta'ala linasri dini min ghairi takallufi talabi syuhrati minhu. Jadi kalau kamu ingin ibadah kamu selamat, ya kamu jangan terkenal. Tapi resikonya adalah kalau kebaikan itu tidak terkenal, maka agak dikenali. Kalau agak dikenali berarti masyarakat hanya punya percontohan yang tidak baik, karena yang baik tidak terkenal.
Jadi itulah ulama-ulama dulu. Jadi apa-apa itu dibanding-bandingkan. Kemudian nanti kelihatan, jawabannya itu kelihatan. Jadi ulama dulu itu biasa ngarang misalnya afatun nikah, sisi negatifnya nikah. Harus ngurmat istri, harus macam-macam, kalau terlantar itu ya dosa. Seperti tadi Pak Marsudi cerita, kalau orang ngapalkan Quran itu takut lupa, kalau lupa itu jadi dosa. Pertanyaannya, kalau semua orang takut lupa, takut dosa, semua orang nggak hafal Quran karena potongan-potongan lupa. Cara berpikir tidak seperti itu. Kalau berpikir ya namanya hafalan ya inginnya hafal, kan nggak ingin lupa. Lah nanti kalau takdirnya lupa karena hal-hal yang dimaklumi oleh syariat itu nggak yang termasuk dosa. Yang dosa itu lupa tak diwiri udhrin syar'iyyin, lupa yang tidak ada sebab yang apa? Syar'i. Tapi lupa bawaan EQ-nya tidak bagus. Lupa bawaan sering dibentak. Oh itu nggak masalah karena bawaannya orang tertekan itu ya lupa. Coba kamu hafal Quran, terus punya kredit jatuh tempo, pas hari itu aku yakin nggak cerdas sudah. Itu bawaannya orang tertekan tuh pasti lupa. Jadi ya saya teruskan ya. Jadi terus ada makalah yang sangat bagus sekali tentang itu. Saya baca ya. Wa yadullu ala dzalika anna Allah azza wa jalla amaral anbiya'a bi idharil amali lil iktida wa khassahum bi mansibin nubuwah. Wala yajuzu ayyudhanna bihim annahum khurrimu afdhalal amalen. Jadi orang yang terlalu mendewa-dewakan khumul itu menutup diri. Oke itu baik karena dengan khumul, dengan menutup diri Anda tidak riya, Anda tidak pamer. Tapi kata Imam Ghazali, kamu juga harus ingat di antara syaratnya Nabi itu harus mengumumkan kalau beliau itu seorang Nabi. Harus memaklumatkan kalau beliau seorang Nabi supaya bisa diikuti. Caranya sholat harus diumumkan sehingga Nabi itu mengatakan harus jamaah. Karena dengan cara jamaah itu bisa shollu kama ra'aitumuni usolli. Coba kalau Nabi sholatnya nggak diperlihatkan, kamu harus sholat yang benar. Caranya gimana ya Rasulullah? Itu rahasia. Bingung nggak kira-kira? Bingung nggak? Ya misalnya amal rahasia selalu lebih baik. Terus ada pertanyaan, Nabi ngendikan kamu sholat yang benar. Caranya gimana Nabi? Ya itu rahasia. Terus gimana coba? Tapi Nabi ngendikan apa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Ya sudah kamu sholat, niru saya sholat. Berarti Nabi sholatnya diperlihatkan apa disembunyikan? Diperlihatkan. Jadi begitu juga saya berkali-kali bilang, orang tahu kalau itu bidan ya berdasar tulisan itu bidan. Tahu kalau itu dokter gigi ya itu dokter gigi. Jangan sampai gara-gara tidak ada tulisan mau beli alat bangunan di dokter gigi. Mau periksa gigi di toko bangunan. Gara-gara apa? Nggak ada maklumat. Nah, di sini ulama-ulama selalu memaklumatkan dirinya. Termasuk Imam Ghazali ketika ngarang kitab dinamai Ihya Ulumuddin, bahwa kitab ini bisa menghidupkan ilmu-ilmu agama yang mulai hilang. Begitu seterusnya. Jadi ini ngaji ya. Jadi orang itu harus ngerti ya. Jadi jangan nuruti emosi sendiri atau logika sendiri. Bahwa saya suka humul, ya monggo, agama Islam menyediakan sarana itu. Uzlah itu ya punya sisi kebaikannya sendiri. Tapi syuhrah terkenal asal tidak nuruti nafsu juga punya sisi kebaikannya sendiri. Setidaknya umat ini punya satu master kebaikan yang mudah diakses. Tapi tadi saya ulang lagi, jangan karena hadun nafsi, jangan karena kepentingan pribadi. Makanya di sini disebutkan wa yadullu ala dzalika ay ala syuhrah anna Allah ta'ala amarul anbiya bi idharil amal lil iktida. Allah selalu memerintahkan para nabi kalau ngamal kebaikan ya harus dimunculkan supaya bisa ditiru. Yaitu tadi kita tidak bisa bayangkan kan kalau misalnya Nabi menyuruh kamu harus sholat yang benar, kemudian sholatnya Nabi sembunyi. Lalu ditanya, Nabi saya niru siapa? Wah itu rahasia, kamu nggak boleh lihat sholat saya, saat takut tidak ikhlas. Ribet kan? Sehingga jamaah itu statusnya tetap harus. Nah bedanya harus ini ulama berpendapat harus yang apa? Fardu kifayah. Tapi fardu itu maknanya harus. Tapi bukan berarti kalau nggak jamaah sholatnya nggak sah, nggak. Tapi statusnya jamaah tetap apa? Harus. Nah barokahnya harus ini orang yang baru sholat, sholatnya langsung benar karena ada yang diikutin. Coba kalau mantan dukun baru sholat terus sholat sendiri, itu mesti mirip mantra itu.
Karena dia tidak ada master percontohannya. Tapi barokahnya ada master, orang paling bodoh pun kalau sholat ya benar, karena standar ada komandonya, ada imamnya. Sehingga Imam Ahmad malah berpikir keras, syarat sahnya sholat itu harus jamaah. Cara pikirannya Imam Ahmad keras sekali beliau. Sehingga kalau orang sholat sendiri kok ada orang lain yang maunya berjamaah harus bayar, orang itu harus bayar demi sahnya sholat. Itu madzhabnya Imam Ahmad. Tapi kalau madzhab Syafi'i hanya mengatakan itu fardu kifayah, yang kalau satu komunitas gak mau melakukan semuanya apa? Dosa. Ya jadi ini sebelum sesi ringan tanya jawab, hanya 2 saja tanyanya, nggak boleh banyak-banyak, nanti nggak pulang-pulang saya. Jadi tak baca lagi biar dapat berkahnya Imam Ghazali. Wa qala qaumun asirru afdalu minal alaniyati. Terus kata sebagian ulama al alaniyah itu afdal minas sirri. Terus diperbandingkan baik yang mana amal dipertontonkan sama ndak. Terus kata Imam Ghazali, kalau orang itu bisa jaga tidak riya, maka sebaiknya dipertontonkan karena kebaikan harus yang muncul, bukan yang tidak baik yang muncul. Makanya ketika memaklumatkan diri sebagai ingin jadi generasi khairah ummah, itu kalau diterjemah itu kan wow, khairah ummah, umat terbaik. Itu kan kayak agak angkuh. Tapi nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Masa kita kampanye siap degradasi moral kan ya lucu kan, masa jualan gitu kan ya lucu. Kita memang ingin mengkhidmati ummah, berbakti dengan umat, membantu supaya jadi generasi khairan apa? Ummah. Tidak apa-apa dimaklumatkan supaya dengan itu umat punya sarana. Oh kalau ingin jadi khairan ummah kuliah di sini. Jangan lalu enggak gitu. Ya sama kita dokter, maklumatkan saja dokter gigi, dokter kandungan, dokter bedah. Sehingga orang kalau mau bedah ya jangan ke dokter kandungan. Jadi barokahnya maklumat ya. Jadi saya mohon sekali ini, saya sendiri sebetulnya orang yang nggak siap terkenal sebetulnya, tapi ya sudah terserah Allah saja. Kalau itu cara Allah menyebar kebaikan, ya monggo. Pokoknya kita tawakal saja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.